action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Ida, Bu Lavi, dan Prof. Sahidin selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tahunan kelas C, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini untuk kelompok kami memaparkan materi mengenai teknik budidaya tanaman aren di Dusun Semaya, Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Anissa Fatmawati dengan NIM A1D022025. Rekan saya Ahmad Faizi dengan NIM A1D022004. Khalifatun Nurul Uyun dengan NIM A1D022032. Dini Widiasari dengan NIM A1D022064. Dan Yusika Lita Sadaya dengan NIM A1D022226. Izinkan untuk kelompok kami memaparkan materi. Pemaparan materi akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Terima kasih. Sektor perkebunan di Indonesia memegang peranan yang penting dalam perekonomian negara, terutama dalam penambahan devisa. Pengembangan perkebunan di Indonesia sangat sesuai karena kondisi geografis dari negara Indonesia sesuai untuk berbagai tanaman perkebunan, salah satunya tanaman aren. Tanaman aren merupakan salah satu tanaman yang memiliki segudang manfaat dan potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Namun, tanaman ini memiliki produktivitas yang fluktuatif. Ditambah tantangan seperti input teknologi yang masih minim, manajemen produksi yang masih buruk, pengolahan dan pemasaran yang masih terbatas pada sebagian kecil petani, serta ketersediaan bibit unggul yang masih terbatas. Salah satu permasalahan tersebut kami temukan di Dusun Semaya, Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Untuk itu, maka rumusan masalah yang terdapat pada presentasi kali ini, yang pertama, apa peran, klasifikasi, serta syarat tumbuh dari tanaman aren. Yang kedua, bagaimana gambaran tempat dari budidaya tanaman aren. Yang ketiga, bagaimana teknik budidaya yang dilakukan. Yang keempat, apa saja permasalahan yang terjadi pada budidaya tanaman aren. Yang terakhir, bagaimana solusi yang ditawarkan dari permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran, klasifikasi, syarat tumbuh, dan botani pada tanaman aren. Yang pertama, tanaman aren merupakan salah satu tanaman tahunan yang memiliki ciri pohonnya yang tumbuh tegak dengan warna pohon hijau kecoklatan dengan tinggi hingga 25 meter dan tidak memiliki banir. Di mana tanaman atau pohon aren ini merupakan salah satu tanaman yang multiguna, di mana seluruh bagian yang ada di pohon aren ini memiliki manfaat dan perannya masing-masing. Mulai dari akar, batang, hingga daun pada tanaman aren ini dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan. Akar pada tanaman aren dapat digunakan sebagai obat tradisional, sedangkan batang pada tanaman aren dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sagu, di mana di dalam pohon aren, khususnya di batang, terdapat aluminium atau pati yang digunakan sebagai cadangan makanan. Selain itu, pohon aren juga dapat menghasilkan air nira yang dapat digunakan dalam proses pembuatan gula aren. Kemudian, daun pada tanaman aren dapat digunakan sebagai pembungkus makanan, sedangkan batang daunnya dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan anyaman atau pembuatan sapu lidi. Selain itu juga biji dari buah aren ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan makanan, yaitu kolang-kaling. Kemudian menurut klasifikasi tumbuhan, tanaman aren ini termasuk dalam Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kemudian termasuk juga dalam subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, kemudian termasuk juga dalam famili Arecaceae, kemudian juga termasuk dalam genus Arenga, dan termasuk juga dalam spesies Arenga vinatamer, di mana pohon aren atau tanaman aren ini memiliki syarat tumbuh
yang beragam. Salah satunya yaitu pohon aren ini dapat tumbuh pada kelembaban yang tinggi dan juga dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis dengan suhu antara 25 derajat Celcius. Kemudian selain itu juga tanaman aren dapat dibudidayakan atau ditanam di dataran tinggi dengan ketinggian itu antara 500 hingga 1200 mdpl dengan kondisi tanah yang ideal yaitu tanah vulkanik, di mana tanaman aren ini dapat ditemukan di tanah atau dapat ditemukan di daerah dekat dengan air atau dapat juga ditanam di daerah atau di tanah yang berpasir. Selanjutnya masuk ke dalam botani dari tanaman aren. Yang pertama itu ada akar. Akar dari tanaman aren merupakan suatu akar serabut, di mana akar tanaman aren ini menyukai kelembaban yang tinggi sehingga tanaman aren dapat tumbuh optimal di kelembaban yang tinggi. Kemudian yang kedua itu ada batang. Batang pada tanaman aren itu memiliki tinggi sekitar 9 hingga 17 meter dengan diameter 73 cm, di mana batang pada pohon aren ini memiliki struktur yang tegak lurus dengan percabangan yang monopodial. Kemudian yang ketiga itu ada daun, di mana daun pada tanaman aren ini merupakan daun majemuk menyirip, di mana tepian dari daun ini rata dan atas permukaannya itu halus dan mengkilap. Kemudian ada bunga. Morfologi bunga pada tanaman aren terdiri dari dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina, di mana bunga jantan dan bunga betina ini terpisah dalam satu tandan karena bunga jantan terletak di bawah dan bunga betina terletak di atas. Maka bunga betina ini terpisah dengan bunga jantan dalam satu individu dan berbeda tandan. Kemudian yang terakhir itu ada buah, di mana buah pada tanaman aren ini umumnya terdiri dari 45 buah per satu tandan. Kemudian buah aren ini jika sudah matang itu akan berwarna kuning dan umumnya akan mengeluarkan getah yang sangat gatal. Setelah dijelaskan mengenai peran klasifikasi botani dan juga cara tumbuh tanaman aren, kita beralih ke lokasi di mana kita melakukan wawancara kepada petani aren. Kita melakukan wawancara kepada petani aren yang berada di Dusun Semaya. Dusun Semaya sendiri itu letaknya di Desa Sunyalangu, dan Desa Sunyalangu itu letaknya di paling utara Kabupaten Banyumas. Oleh karena letaknya yang paling utara Kabupaten Banyumas, desa ini merupakan salah satu desa yang lumayan terisolir, sehingga taraf ekonomi yang dimiliki oleh desa ini itu lumayan rendah. Namun, sumber daya alam yang dimiliki desa ini sangat melimpah, terutama di Dusun Semaya. Mata pencaharian masyarakat di Dusun Semaya ini kebanyakan adalah petani, di mana petani tersebut masih menggunakan teknik pertanian yang tradisional, mulai dari penanaman hingga pasca panen. Sangat minim alat mekanisasi pertanian yang digunakan oleh petani di Dusun Semaya. Hasil pertanian unggulan oleh para petani di Dusun Semaya adalah padi, kopi robusta, dan juga aren. Namun tanaman aren di Dusun Semaya ini masih rendah dan juga jumlahnya itu masih kurang daripada komoditas lainnya. Dusun Semaya ini memiliki kondisi geografis di mana Dusun Semaya terletak di bukit dan juga hutan. Dusun Semaya itu terletak di tengah-tengah hutan dan juga di lereng bukit. Tanaman aren itu dapat tumbuh dengan baik di perbukitan dan memiliki kelembapan yang tinggi. Oleh karena itu, tanaman aren dapat tumbuh dengan baik di Dusun Semaya, karena Dusun Semaya itu letaknya di perbukitan. Ada sekitaran 20 tanaman aren yang berada di Dusun Semaya dan letaknya itu di tengah-tengah hutan dan di lereng bukit. Tanaman aren itu tanaman yang dapat tumbuh pada lahan marginal di lereng atau di bukit. Dan tanaman aren itu dapat tumbuh subur di pepohonan dan juga semak-semak. Seperti lokasi tanaman aren di Dusun Semaya, di mana tanaman aren tersebut itu berada di tengah-tengah hutan dan juga berada di tengah-tengah
tanaman-tanaman hutan lainnya, tanaman liar lainnya, sehingga tanaman aren dapat dengan subur tumbuh di situ. Tanaman aren ini dapat tumbuh pada ketinggian 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanaman aren itu tidak membutuhkan pemupukan yang intensif, dan juga tanaman aren itu dapat dibudidayakan dengan cara dibiarkan saja. Nah, tanaman aren ini tidak membutuhkan kondisi tanah yang khusus. Semua tanah itu dapat ditanami oleh tanaman aren, terutama tanah liat berpasir. Tanaman aren ini dibudidayakan di lereng bukit karena tanaman aren itu dapat mencegah erosi, karena akarnya itu menyebar dari 6 hingga sampai 8 meter. Dusun Semaya ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yaitu 1.200 mm per tahun, sehingga tanaman aren dapat dengan subur tumbuh di Dusun Semaya. Dan Dusun Semaya memiliki suhu dari 20 hingga 25 derajat Celcius untuk perkembangan generatif yang baik untuk tanaman aren. Nah, di Dusun Semaya ini petani tanaman aren membudidayakan tanaman aren dengan cara dibiarkan, karena tanaman aren itu dapat dengan subur tumbuh di antara pepohonan dan juga semak-semak, tidak memerlukan pemupukan intensif dan juga tidak memerlukan kondisi tanah yang khusus, sehingga tanaman aren yang berada di Dusun Semaya itu hanya dibiarkan begitu saja di kondisi geografis Dusun Semaya, di mana kondisi geografis Dusun Semaya itu berada di bukit dan juga hutan. Tanaman aren itu berada di tengah-tengah hutan dan dibiarkan begitu saja, tidak ada pemupukan intensif, karena tanaman aren dapat tumbuh dengan baik dengan kondisi iklim yang ada di Dusun Semaya, dengan curah hujan yang tinggi, dengan suhu sekitar 20-25 derajat dan kelembapan yang tinggi. Oleh karena itu, tanaman aren dapat dengan subur tumbuh di bukit Dusun Semaya dengan cara dibiarkan tanpa ada perawatan intensif. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik budidaya tanaman aren di Dusun Semaya. Tanaman aren dapat tumbuh di lahan yang memiliki derajat kemiringan yang tinggi. Sebagian besar tanaman aren dapat tumbuh secara alami di lingkungan yang potensial. Hal ini dapat menyebabkan tanaman aren itu dapat tumbuh secara bergerombol dengan jarak yang tidak beraturan, sehingga dapat menyebabkan pemborosan pada lahan pertanian. Pernyataan ini tuh sesuai dengan teknik budidaya tanaman aren yang ada di Dusun Semaya. Teknik budidaya tanaman aren di Dusun Semaya yaitu masih secara alami, yaitu tanaman aren itu tumbuh secara sendirinya. Tanaman aren di Dusun Semaya ini dibudidayakan di daerah pegunungan pada kondisi lereng yang miring. Perbanyakan tanaman aren di Dusun Semaya ini yaitu mengandalkan kotoran dari luwak. Hal inilah yang menyebabkan kenapa tanaman aren di Dusun Semaya ini tumbuh secara alami. Nah, jadi penjelasannya begini, di mana luwak yang memakan buah aren itu akan kemudian bijinya itu akan keluar dari kotoran luwak. Jadi dalam perut luwak itu biji buah aren itu tidak dapat dicerna dengan baik, sehingga luwak itu hanya akan memakan kulit dan daging buah dari buah aren ini, dan bijinya nanti akan dikeluarkan bersama dengan kotoran luwaknya. Nah, di dalam pencernaan luwak terdapat zat tertentu yang dapat memicu pertumbuhan bakal tunas pada biji aren, sehingga apabila aren itu keluar bersama dengan kotoran luwak dan ternyata lingkungannya itu potensial, maka tanaman aren dapat tumbuh secara optimal juga gitu. Nah, akibat dari luwak yang mengeluarkan kotorannya dengan jarak tidak yang menentu atau dengan tidak beraturan, maka pertumbuhan tanaman aren itu tumbuh secara bergelombor dengan jarak yang tidak menentu, yang dapat menyebabkan pemborosan pada lahan pertanian. Nah, pertumbuhan tanaman aren di Dusun Semaya ini tuh, misal di daerah atas itu terdapat 5 tanaman aren yang tumbuh, kemudian dengan jarak yang lebar atau dengan jarak yang tidak menentu itu, di bagian bawah kanannya itu tumbuh tanaman aren 3 yang secara bergerombol juga gitu. Nah, hal ini tuh yang menyebabkan pemborosan lahan pertanian, karena apabila tanaman aren itu diatur atau tumbuhnya itu dengan jarak yang sesuai pertumbuhan tanaman aren gitu. Nah, itu akan dapat memanfaatkan lahan pertanian dengan optimal gitu. Namun di Dusun Semaya ini enggak, karena petaninya hanya mengandalkan luwak tersebut.
dan tidak menanam yang dengan menanam membuat lubang sendiri kemudian diatur jaraknya, itu enggak. Jadi petani di Dusun Semaya itu tidak menanam tanaman aren yang begitu. Mereka hanya mengandalkan luwak-luwak yang mengeluarkan kotorannya itu tadi. Kemudian pemeliharaan tanaman aren di Dusun Semaya itu yaitu yang pertama ada pemupukan. Nah, pemeliharaan tanaman aren di Dusun Semaya ini tidak dilakukan secara rutin dan khusus. Nah, yang pertama kan pemupukan. Pemupukan tanaman aren di Dusun Semaya ini tuh hanya mengandalkan pupuk organik dari seresah-seresah daun tanaman aren atau daun-daun yang ada di sekitar tanaman aren. Nah, daun-daun tersebut kan akan jatuh ke tanah. Nah, di tanah itu nanti daun-daun akan terurai atau terdekomposisi oleh mikroba tanah sehingga dapat menghasilkan unsur hara untuk tanah yang ditumbuhi tanaman aren itu. Meskipun tanaman aren ini hanya mengandalkan pupuk organik dari seresah daun itu, tetapi tanaman aren di Dusun Semaya ini dapat tumbuh secara optimal dan dapat menghasilkan nira yang cukup banyak. Kemudian yang kedua yaitu ada sanitasi pada batangnya. Nah, batang tanaman aren ini tuh ditumbuhi oleh paku-pakuan sehingga petani itu melakukan pemangkasan pada gulma paku-pakuan ini menggunakan sabit atau parang setiap 4 bulan sekali. Selain sanitasi pada gulma paku-pakuan, petani juga melakukan sanitasi pada daun tanaman aren yang sudah mengering gitu. Nah, tujuan dari pemangkasan ini yaitu untuk memudahkan petani aren dalam melakukan penyadapan nira aren. Yang kedua yaitu ada pengendalian hama dan penyakit. Nah, hama dari tanaman aren itu contohnya ada monyet, musang, babi, tikus, dan babi hutan. Hama ini tuh akan menyerang saat tanaman aren tuh memproduksi pucuk muda dan buah muda aren. Monyet dan musang akan memakan buah aren yang masih muda. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan buah aren tidak dapat diproduksi oleh petaninya menjadi kolang-kaling. Sedangkan babi hutan dan tikus ini akan menyerang atau memakan pucuk muda dari tanaman aren hingga habis, sehingga pertumbuhan tanaman aren itu akan terhambat atau tidak optimal dan bahkan tanaman aren dapat mati. Kemudian pengendalian hamanya ini yaitu dengan cara membuat perangkap, kemudian membuat pagar-pagar di sekitar tanaman aren, kemudian memasang umpan racun dan pembersihan semak belukar yang dijadikan sebagai sarang tikus itu tadi. Kemudian ada selain hama pada tanaman aren di Dusun Semaya ini juga terserang oleh penyakit. Nah, penyakit yang menyerang tanaman aren ini tuh yaitu salah satunya penyakit bercak daun yang disebabkan oleh Pestalotiopsis dan Helminthosporium. Nah, petani Dusun Semaya ini melakukan pengendalian dengan penyemprotan fungisida berbahan aktif Kobox 50%. Nah, yang tahap ketiga dari teknik budidaya yaitu ada rehabilitasi tanaman. Namun, rehabilitasi tanaman aren di Dusun Semaya ini tuh belum dilakukan secara maksimal atau dilakukan secara rutin gitu. Petani hanya akan menebang tanaman aren yang sudah tidak dapat memproduksi nira yang cukup banyak. Tujuan dari penebangan tanaman aren yang sudah tidak dapat memproduksi ini yaitu agar dari tempat tersebut untuk tumbuh lagi tanaman aren yang baru gitu. Nah, batang yang ditebang dari tanaman aren itu dapat dimanfaatkan. Jadi batangnya itu nanti akan diambil patinya. Nah, patinya itu akan dibuat menjadi sagu yang dinamakan sebagai sagu aren. Kemudian tahap teknik budidaya yang terakhir yaitu ada panen dan pasca panen. Tanaman aren di Dusun Semaya ini kebanyakan berumur 8-9 tahun yang dimana sudah memasuki masa produksi. Produksi dari tanaman aren di Dusun Semaya ini yaitu nira dan buah aren. Nah, nira dari aren ini akan dimanfaatkan oleh petani menjadi gula aren, kemudian buahnya akan diproduksi oleh petani menjadi kolang-kaling. Nah, gimana sih cara penyadapan nira aren? Yang pertama yaitu petani akan memukul batang yang berada di dekat tandan bunganya, dipukul-pukul. Setelah dipukul-pukul, kemudian petani akan memangkas tandannya hingga menyisakan pangkal. Nah, pangkal ini akan mengeluarkan nira aren, kemudian diberikan bambu di bawahnya untuk menampung nira yang akan keluar. Nah, kemudian nira itu akan diolah petani menjadi gula aren. Nah, petani menjual gula aren yaitu dengan berbagai ukuran. Yang berukuran kecil itu dijual dengan harga 5.000, kemudian yang berukuran sangat besar itu dengan
berat 30 kg itu dijual petani dengan harga 500.000. Nah, penjualannya itu biasanya kalau nggak ke tetangga, ke pasar, dan atau ada yang mengambil ke rumah gitu. Kemudian buah dari tanaman aren juga diproduksi oleh petani menjadi kolang-kaling. Nah, tetapi kolang-kaling ini tidak dapat menentu gitu produksinya, karena kan tadi masih ada hama yang menyerangnya gitu. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam budidaya tanaman aren di Dusun Semaya, Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas. Permasalahan yang pertama yaitu perbanyakan benih yang masih kurang. Kurangnya perbanyakan benih ini karena perbanyakan benih dan juga bibit membutuhkan waktu yang lama. Sehingga petani yang ada di Dusun Semaya hanya mengandalkan tanaman aren liar yang tumbuh di alam hasil dari persebaran dari biji tanaman aren yang dimakan oleh luwak, sehingga persebaran ini melalui kotoran luwak. Yang kedua yaitu kurangnya pemupukan. Pemupukan tanaman aren juga hanya mengandalkan kesuburan lahan alami yang ada di Dusun Semaya, sehingga menjadikan tingkat produksi menjadi kurang optimal atau menjadi rendah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu persaingan dengan tanaman lain. Tanaman aren juga bersaing dengan penyerapan unsur hara dan juga air dengan tanaman lain dan berbagai populasi tanaman lain yang ada di Dusun Semaya. Dan bahkan juga ada tanaman yang memiliki ukuran lebih tinggi dari aren, sehingga penyerapan cahaya dari sinar matahari akan sulit masuk ke tanaman aren, sehingga proses fotosintesis pada tanaman aren akan terganggu. Selanjutnya, permasalahan yang keempat yaitu bibit tidak diketahui asalnya. Tanaman aren yang ada di Desa Sunyalangu ini tidak diketahui apakah berasal dari bibit tanaman yang memiliki kualitas dan kuantitas yang bagus dalam produksinya, sehingga akan mengakibatkan rendahnya produksi, yaitu kurangnya kualitas air nira yang dihasilkan pada pembuatan gula aren, sehingga beban hasil produksi juga akan berkurang. Dan permasalahan yang terakhir yaitu serangan hama dan penyakit pada tanaman aren. Hama dan penyakit merupakan salah satu permasalahan yang signifikan dalam budidaya tanaman aren. Beberapa contoh hama yang menyerang tanaman aren di Dusun Semaya itu ada monyet, lutung, babi hutan, dan luwak. Hama tersebut biasanya menyerang pada bagian biji tanaman aren, yaitu kolang-kaling yang sudah matang sempurna. Selain itu, juga ada gulma dan paku-pakuan pada bagian batangnya, sehingga menyebabkan nutrisi pada batang akan terserap oleh gulma-gulma yang menempel. Dan nira yang dihasilkan pun tidak optimal karena kurangnya nutrisi dari batang tersebut karena terserap oleh gulma-gulma dan akan mengalami penurunan produktivitas. Baik, setelah mengetahui permasalahan yang terjadi pada budidaya tanaman aren di Dusun Semaya, Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, selanjutnya adalah rekomendasi pemecahan masalah atau solusi yang kami tawarkan untuk budidaya tanaman aren tersebut. Yang pertama, bibit yang ditanam sebaiknya berasal dari pohon induk yang jelas diketahui keberadaannya dan juga memenuhi kriteria morfologi yang baik, seperti batang yang besar dan juga perakaran yang baik. Pohon induk juga sebaiknya memiliki daun yang lebat dengan ditandai 20-30 helai daun. Pohon induk ini juga sebaiknya memiliki produktivitas nira yang tinggi, di mana produktivitas nira yang tinggi ditandai dengan tanaman aren yang dapat menghasilkan 15 hingga 25 liter nira per mayang dalam satu hari. Selanjutnya adalah perlu dilakukannya permajaan tanaman aren. Permajaan tanaman aren dilakukan dengan cara mengganti tanaman yang sudah tidak produktif dengan tanaman aren yang baru. Hal ini dilakukan untuk menjaga produktivitas dari tanaman aren agar tetap baik. Selanjutnya adalah pengolahan hama secara mekanis. Pengolahan hama secara mekanis kami tawarkan dikarenakan berdasarkan wawancara yang kami lakukan, hama yang menyerang tanaman aren kebanyakan berasal dari kelas mamalia dengan ukuran tubuh yang besar, sehingga pengolahan hama secara mekanis dapat lebih efektif dibandingkan dengan pengolahan hama secara kimiawi dengan menggunakan pestisida. Pengolahan hama dilakukan dengan cara menggunakan perangkap ataupun memasang pagar di sekitar tanaman aren. Hal ini dapat menghalau hama dari kelas mamalia tersebut untuk dapat menyerang tanaman aren. Selanjutnya adalah pengaplikasian pupuk organik untuk tanaman aren. Pupuk organik dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang secara lebih tepat guna bagi tanaman aren. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman aren. Selain itu, pupuk organik juga tidak akan meninggalkan residu, sehingga lingkungan tempat tanaman aren tumbuh dapat terjaga dengan baik. Solusi terakhir yang kami tawarkan untuk budidaya tanaman aren ini adalah diperlukannya inovasi dan juga teknologi produksi untuk produk olahan tanaman aren, mengingat tanaman aren merupakan salah satu tanaman yang memiliki segudang manfaat dan potensi, sehingga inovasi dan juga teknologi produksi yang tepat guna dapat meningkatkan nilai ekonomi dari tanaman aren dan juga mensejahterakan petani tanaman aren. Setelah dijelaskan mengenai tanaman aren di Dusun Semaya, dapat disimpulkan bahwa tanaman aren yang dibudidayakan di Dusun Semaya, Desa Sunyalangu ini masih menggunakan teknik budidaya tradisional, sehingga menyebabkan beberapa permasalahan, seperti bibit yang tidak diketahui asalnya, persaingan antara tanaman aren dengan tanaman lain, karena tanaman aren ini dibudidayakan di hutan, dan juga dibiarkan begitu saja, dan juga adanya serangan hama penyakit yang mengakibatkan produktivitas tanaman aren ini menurun. Petani aren Dusun Semaya ini memproduksi hasil tanaman aren menjadi gula aren, kolang-kaling, dan juga minuman yang namanya minuman badek. Namun, petani hanya memperjualbelikan produk gula aren dan juga kolang-kaling. Pemasaran produk aren ini dijual kepada tetangga dan juga pembeli pemasok. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan bibit yang berasal dari pohon induk dan juga pengelolaan hama yang dapat dilakukan secara mekanis, yaitu dengan menggunakan perangkat atau pemasangan pagar yang dapat dilakukan di area hutan dan juga area sekitar tanaman aren tersebut. Baik, terima kasih atas pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.